Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi nikmat iman dan Islam kepada kita sehingga kita tetap berusaha menjadi muslim yang kafah. Dalam kesempatan yang baik ini, saya akan mencoba untuk sharing dengan teman-teman semuanya tentang bagaimana menjadi pribadi yang bermanfaat. Di dalam hidup ini, kita tidak perlu berupaya untuk menjadi seseorang yang disegani, apalagi ditakuti. Tetapi, jadilah seseorang yang berguna bagi siapapun di sekeliling kita. Kita wujudkan jiwa kepemimpinan dalam diri kita agar diri kita bisa menjadi seseorang yang menginspirasi orang lain. Mengapa ya kita harus menjadi pribadi yang bermanfaat? Rasulullah dalam sabda beliau mengatakan, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Kewajiban seorang muslim adalah menjadi pribadi yang bermanfaat bagi orang lain. Ini adalah bagian dari konsep Islam yang penuh cinta, yaitu memberi, the power of giving. Selain itu, ketika kita memberikan manfaat kepada orang lain, semuanya sebetulnya akan kembali untuk kebaikan diri kita sendiri. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 7. In ahsantum li anfusikum. Jika kalian berbuat baik, sesungguhnya kalian berbuat baik bagi diri kalian sendiri. Dan diperkuat dengan sabda Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Muslim juz 8 halaman 71. Barang siapa membebaskan seorang mukmin dari sesuatu kesulitan dunia, maka Allah akan membebaskannya dari suatu kesulitan pada hari kiamat. Barang siapa memberi kemudahan kepada orang yang berada dalam kesulitan, maka Allah akan memberikan kemudahan di dunia dan akhirat. Barang siapa menutup aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Allah akan selalu menolong hambanya selama hamba tersebut menolong saudaranya sesama muslim. Barang siapa menempuh jarak untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan jalan ke surga baginya. Tidaklah sekelompok orang berkumpul di suatu masjid untuk membaca Al-Quran, melainkan mereka akan diliputi ketenangan rahmat dan dikelilingi para malaikat, serta Allah akan menyebut-nyebut mereka pada malaikat-malaikat yang berada di sisinya. Barang siapa yang ketinggalan amalnya, maka nasabnya tidak juga meninggikannya. Allah berfirman dalam surat Yusuf ayat 53. Dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Banyak cara yang bisa dilakukan agar kita menjadi orang yang bermanfaat bagi masyarakat. Bisa dalam menolong dalam bentuk tenaga, memberi bantuan dalam bentuk materi, memberi pinjaman, memberikan tausiah keagamaan, meringankan beban penderitaan, membayarkan hutang, memberi makan, hingga menyisihkan waktu untuk menunggu tetangga yang sakit. Pemimpin yang baik juga akan bermanfaat bagi bawahannya, sebagaimana penguasa yang adil pun bermanfaat bagi rakyatnya. Bahkan membuat orang lain menjadi gembira juga termasuk amalan bermanfaat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa kita tidak pernah berpikir untuk beramal soleh dengan cara memberi manfaat pada semua orang yang berinteraksi dengan diri kita, yaitu tetangga kita, teman kita, saudara kita, atau bahkan beramal soleh dengan cara berbuat baik kepada sesama makhluk Allah yang lebih kita prioritaskan. Membangun kesalehan spiritual yang harus berguna bagi orang lain.
kita tidak perlu mengatakan bahwa urusan akhirat itu lebih penting daripada urusan dunia, karena keduanya saling melengkapi. Seperti firman Allah dalam surat Al-Qasas ayat 77. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagiamu dari kenikmatan duniawi. Dan berbuat baiklah kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Ada 5 langkah menjadi pribadi yang bermanfaat. Yang pertama adalah kemauan. Kuncinya adalah kemauan. Kemauan kita akan dapat memberi manfaat kepada orang lain. Jika kita mempunyai harta, kita bisa memberi manfaat kepada orang lain dengan harta. Jika kita mempunyai ilmu, kita bisa memberikan manfaat ilmu kepada orang lain. Jika kita mempunyai tenaga, kita bisa memberikan manfaat dari tenaga kita untuk orang lain. Yang kedua adalah do it now, atau lakukan sekarang. Sharing ilmu dalam medsos lebih baik daripada mengupdate status yang berisi caci maki atau keluhan. Jadi dimanapun kita berada, hendaklah menebarkan kebaikan sekarang. Harus kita mulai. Yang ketiga, jadikan memberikan manfaat kepada orang lain menjadi kebiasaan, menjadi sebuah akhlak. Ketika kita memberi, belum tentu itu menjadi kepribadian kita. Namun ketika kita sudah terbiasa memberi, hal itu akan menjadi gaya hidup atau kepribadian kita. Yang keempat, tingkatkan manfaat diri. Caranya adalah dengan meningkatkan kuantitas dan kualitas kebaikan kita. Kuantitas bisa dilihat dari frekuensi dan besarnya apa yang kita berikan kepada orang lain, sementara kualitas manfaat ditingkatkan dengan cara meningkatkan kualitas kita, yaitu dengan meningkatkan keterampilan dan kemampuan kita, sehingga apa yang kita berikan semakin bermanfaat. Yang kelima, raihlah manfaatnya untuk kita juga. Jangan sampai kita memberikan manfaat kepada banyak orang tetapi lupa tidak memberikan manfaat kepada diri sendiri. Kita harus menghindari dari semua penghapus pahala amal, yaitu ketidakikhlasan atau riya. Jadi agar kita benar-benar mendapatkan manfaat dari yang kita berikan pada orang lain, kita harus ikhlas. Ikhlas adalah kunci diterimanya amal, dan hanya amal yang diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan memberikan manfaat kepada kita dunia dan akhirat. Niatkan bahwa apa yang kita lakukan hanya karena Allah, bukan karena ingin mendapat pujian. Penyakit riya sungguh tidak terlihat, sangat samar, sehingga kita harus hati-hati. Berkaitan dengan itu, Rasulullah pernah bersabda, sekecil apapun amal soleh kita, Allah akan membalasnya dengan pahala yang sepadan dengannya. Seperti firman Allah dalam surat Al-Zalzalah ayat 7, "Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah." Maka barang siapa yang mengerjakan kebaikan sebesar zarah pun, ia akan mendapatkan balasannya. Itulah kelima langkah menjadi pribadi yang bermanfaat, bahkan paling bermanfaat. Selanjutnya, yang kita perlukan adalah kemauan keberanian untuk memulainya. Sekarang juga. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.